wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang harus selalu kita pilih dengan ketakwaan, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan ilmu di antara Allah, dan materi yang terbaik dibacakan Al-Quran dan dijelaskan isinya, wabil khusus menggunakan as-sunnah. Dan inilah baik-baik Islam yang Nabi SAW mengatakan taraku fikum amrayni dan tadilu maka masatum bima abadan. Aku tinggalkan dua perkara dan aku gak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan kemudian dalam kalimat yang lain Nabi SAW bersabda Rasul Amri al-Islam, pokok urusan semua hal manusia itu adalah Islam. Sehingga ketika kita mau membicarakan apapun, maka Islam punya jawabannya. Wa'amudu as-sholat, dan tiangnya adalah sholat. Makanya sebagai seorang muslim kita wajib sholat. Keislaman seseorang diukur dengan sholat. Sebaik apapun orang Islam, kalau tidak sholat itu tetap kurang baik. Bahkan dalam kondisi tertentu Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarku sholat. Bedanya kita orang beriman dan orang kufur, orang kafir, wasyirki, dan orang yang berbuat kesyirikan itu meninggalkan sholat. Makanya baik tapi tidak sholat itu kurang tepat. Gak baik ini sholat itu kurang tepat. Sehingga satu ketika para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia terkenal rajin sholat dan rajin puasa, tapi tidak berhenti mulutnya menyakiti orang lain. Bagaimana kondisinya? Kata Nabi SAW, dia final, dia masuk neraka. Sebaliknya ada seorang wanita yang dia hanya dikenal orang sholat wajib saja dan hanya dikenal orang puasa wajib saja, tapi mulutnya tidak pernah menyakiti orang lain. Bagaimana keadaan dia? Maka kata Nabi, dia fil jannah, dia masuk surga. Maka yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Islam seseorang itu selain menggunakan parameter ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selain menggunakan parameter ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana itu yang tidak kenal dengan hablum minallah, maka seorang muslim juga harus baik kepada manusia itu yang tidak kenal sebagai hablum minannas. Dan manusia punya kategorisasinya, dari mulai orang tua, tetangga, termasuk saudara, teman. Maka yang kita urutkan kebaikan kita yaitu kepada orang tua, baru setelahnya dan seterusnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya membawakan tema akidah. Hanya saja akidah yang saya bawakan berkisah tentang pembahasan tentang bulan Muharram, yang mana sebentar lagi kita akan masuk di bulan Muharram setelah bulan Dzulhijjah. Nah, akidahnya di sebelah mana? Nanti kita bahas pelan-pelan sampai insya Allah jam 7 sampai nanti Ustaz yang kedua yaitu Ustaz Tengku datang. Nanti kita selesai materi pertemuan kita. Yang pertama, akidah kita harus mengimani kalau yang menetapkan jumlah hitungan bulan itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan itu Allah menyatakan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha
arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12. Berarti yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tetapkan itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah langit dan bumi diciptakan, Allah tetapkan setahun itu 12. Dan minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Nah, kita urutkan yang pertama Muharram, itu yang nomor 1. Yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Ula, lalu yang keenam Jumadil Akhirah, kemudian yang ketujuh Rajab, yang ke-8 Sa'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 sekarang ini Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menegaskan firman tadi yang saya bacakan tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 36 dalam sabdanya, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Yang namanya waktu perputaran bulan dan tahun telah kembali seperti keadaan semula ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, sebagian manusia itu mengganti, merubah, menggeser. Nah, maka begitu khusus diutus Nabi kembalikan lagi pada posisinya. Makanya nanti kita bisa mendapati Ramadan itu kondisinya mirip panas. Nanti Dzulhijjah kondisinya mirip pada tanggal tertentu panas dari tahun ke tahun, dari masa-masa sama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sanatu isna asyara syahran, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyah, 3-nya itu berurutan. Ada itu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, bulan 11, bulan 12. Wal Muharram, Muharram itu urutan berikutnya sebagai awal bulan, awal tahun, bulan yang pertama 11, 12, 1. Nah, itu berurutan. Walau Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu ada ayat tengah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi dalil yang menegaskan kalau bulan dalam Islam itu ada 12. Dan kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan afdhal siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu puasa pada sahrullah, bulan Allah. Apa? Al-Muharram. Nah, dalam hadis ini ya, Nabi menyebut Muharram itu sebagai sahrullah. Jadi kalau ada kata benda lalu di depannya kalimat, kalau ada kata benda lalu di akhirnya dinisbatkan kepada Allah, maka itu menunjukkan kata benda itu atau benda itu benda yang mulia, benda yang baik. Contoh, Baitullah, rumah Allah, berarti itu maknanya tempat yang baik. Apa itu? Masjid. Kemudian nanti Syahrullah, bulan Allah, berarti bulan yang baik. Nah, kemudian para nabi disebut dengan Abdullah, hamba Allah, atau Rasulullah, atau Nabiullah. Maka itu menunjukkan bahwasanya itu orang-orang yang baik. Nah, mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu zaman Nabi Soleh ada istilah naqatullah, unta.
Allah. Artinya itu ulta spesial di sisi Allah. Makanya pesan Nabi Saleh kepada kaumnya, ojo apa-apain sama kaumnya malah dibelah gitu kan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menyebut Muharram itu dengan Syahrullah, berarti bulan Muharram itu bulan baik. Loh, apakah lantas bulan selain Muharram itu jelek? Nah, nanti kita jawab. Yang jelas, pemahaman kita sebagai dari kaum muslimin di Indonesia khususnya, di Jawa khusus yang menyatakan Muharram itu bulan jelek, itu jelas terbantahkan. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya sebagai Syahrullah. Nah, disebut Syahrullah, ya enggak boleh dikatakan itu bulan jelek. Nah, pertanyaannya, apakah ada bulan jelek? Nanti kita bahas insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama, tidak semua, sebagian ulama berpendapat Muharram itu bulan terbaik di antara bulan-bulan haram. Bulan haram tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di antara empat ini, menurut sebagian ulama yang terbaik itu Muharram. Walaupun secara dalil menunjukkan yang terbaik itu Dzulhijjah di tanggal 1 sampai 10-nya. Sampai Nabi mengatakan amal soleh di tanggal itu tidak bisa diungguli kecuali dengan jihadnya seseorang yang membawa harta dan jiwanya berangkat ke medan perang dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama. Ya, jadi maka Bapak Ibu dalam Allah bisa dipahami kalau kontennya itu hari 1 sampai 10, maka yang terbaik itu Dzulhijjah di siang harinya. Kalau kontennya 10 terakhir di malam harinya, maka yang terbaik itu Ramadan. Tapi kalau full sebulan, maka yang terbaik itu Ramadan. Tapi kalau bulan haram, yang terbaik full sebulan itu Muharram. Nah, itu kompromi kalau tadi, jadi tidak usah bingung. Makanya Imam Hasan Al-Basri berpendapat afdolul ashurul hurum, bulan haram yang paling mulia, paling utama dari semuanya, dari awal sampai akhir, tidak di 10-nya kok, semuanya full. Kata beliau Syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah, bulan Muharram, kasih surah. Nah, beliau juga mengatakan innallaha iftataha as-sanah bi syahrin haramin. Kenapa kok mulia? Itu karena Allah membuka tahun dengan bulan haram yaitu Muharram. Wa qadamaha bi syahrin haramin, dan mengakhiri tahun dengan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa sahrun fi sanah ba'da syahrul Ramadan a'damu indallahi minal Muharram. Dan tidak ada bulan dalam setahun setelah Ramadan yang lebih mulia dari Allah daripada Muharram. Jadi Muharram itu bulan yang mulia. Sekali lagi kita urutkan, yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balik lagi Muharram lagi. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab disebut bulan haram karena pada bulan-bulan itu diharamkan untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 5, fa idan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah habis bulan haram, maka bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu jumpai. Ini hanya dalam konteks perang ini, jadi jangan diterapkan di tidak peperangan. Nah, ini jadi dalil bahwasanya sebenarnya bulan haram nggak boleh perang sebenarnya. Tapi hari ini namanya akhir zaman, maka
Maka peperangan dan pertumpahan darah kita lihat di sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun. Jadi karena banyak manusia yang sudah tidak paham, maka banyak manusia yang tidak lagi menghormati, mentakdiri bulan-bulan haram. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu yang bulan ini hingga Allah Taala tekankan haramnya juga berbuat kedzaliman. Artinya di bulan haram, ya, ada dua makna. Yang pertama haram berperang, yang kedua haram berbuat maksiat. Atau berbuat maksiat hukumnya sudah haram, maka di bulan haram ketika sampai dilakukan itu dosanya lebih besar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36, "Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 12 bulan, yang mana setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan atau Allah pilih di dalamnya 4 bulan haram. Dari dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, Allah sebutkan itu sebagai agama yang lurus. Di akhir ayat Allah sebut fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat kedzaliman pada dirimu. Nah, kedzaliman itu ada 3. Satu, kedzaliman yang Allah tidak akan ampuni, yaitu fasyirku, itu namanya kesyirikan. Berarti mendolimi dan mendolimi Allah. Nah, yang kedua, mendolimi orang lain. Kalau mendolimi Allah, dosanya kalau dibawa mati tidak akan diampuni. Maka pentingnya untuk bertobat mumpung masih di dunia. Dosa-dosa syirik itu harus diobati. Nah, yang kedua, kedzaliman yang berurusan dengan orang lain, maka tobat saja itu kurang. Cara menyelesaikan gimana? Apa yang menjadi hak orang lain kita kembalikan. Oh, kita pernah mengambil barang orang, kan? Maka setelah kita bertobat kepada Allah, tobat kita harus ditutup dengan mengembalikan barang orang yang kita ambil. Makanya koruptor ini tobatnya enggak cuma istighfar, duitnya diunggah haji, dan dia harus mengembalikan semua uang yang dia ambil. Serupiah pun tidak boleh kalau bukan haknya. Bapak ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang ketiga, yang Allah sangat mudah untuk mengampuni, yaitu kedzaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Dia bermaksiat, tidak menyinggung Allah dalam artian tidak berbuat kesyirikan, dan juga tidak mengganggu manusia dalam artian tidak mendolimi manusia. Contoh apa? Misal ada seorang manusia, dia mabuk, dan posisi mabuk dia tidak berbuat kesyirikan dan tidak menyakiti orang lain. Nah, itu berarti mendolimi diri sendiri, sehingga Allah ada potensi untuk mengampuni orang itu. Ini bukan berarti mengentengkan atau menganggap ringan mabuk, bukan. Itu tetap dosa besar. Cuman di sini Allah menyebutkan wala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika mendolimi diri sendiri di bulan haram aja nggak boleh, apalagi mendolimi orang lain, apalagi mendolimi Allah. Benar? Jadi tingkatan kedoliman itu yang paling parah, mendolimi Allah dan berbuat kesyirikan. Di bawahnya berbuat kedoliman pada orang lain, di bawahnya berbuat kedoliman pada diri sendiri. Nah, kalau di dalam bulan haram aja mendolimi diri sendiri tak boleh, apalagi di atasnya, lebih lagi di atasnya lagi. Sehingga baiknya dalam Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dolim itu tentu akan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. Dan mau gak mau, kalau kontennya itu pada diri sendiri, ya dia harus bertobat. Kalau pada orang lain, selain dia bertobat, dia juga harus mengembalikan kedolimannya. Kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus memperbaiki semua atau meninggalkan semua bentuk kesyirikan yang pernah dikerjakannya.
Qul azza Allah wa iyyakum. Dan Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata bahwasanya orang-orang yang paham kalau bulan, hari, tanggal tertentu itu baik di sisi Allah, pahala dilipat gandakan, maka kalau dia memilih berbuat dosa atau kezaliman, maka dosanya yang akan dilipat gandakan. Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata, inna dzulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa yuzra min ad-dzulmi fi ma siwaha. Bahwasanya berbuat kezaliman pada bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Jadi kalau misal bulan biasa itu dosanya kecil-kecil, semakin bulan haram gede. Nanti perdebatan ulamanya lebih besar itu maksudnya jumlahnya lebih banyak atau ukurannya yang terbesar. Ada dua pendapat, ada pendapat yang jumlahnya lebih banyak dosanya, atau pendapat yang kedua jumlahnya sama. Ngomong dengan penyakit bulan itu bulan-bulan biasa segini. Nah begitu itu dilakukan dengan dosa yang sama dengan bulan haram, maka itu bulannya jadi gede. Jadi beratnya yang lebih berat kadarnya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna tadzulmu ala kulli halin aziman. Sekiranya meskipun berbuat dolim pada setiap hari, setiap saat itu sudah dosa besar, walakin Allah yu'adzibu min amrihi ma yasha. Tapi Allah akan membesarkan, menjadikan besar sesuai dengan kehendaknya. Artinya Imam Qatadah pun ketika berpendapat dosa di bulan haram itu besar. Nah besarnya seperti apa? Beliau tidak tahu. Tapi beliau meyakini tetap lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Makanya ketika bulan itu istimewa, pahalanya kita dapat lebih banyak. Maka kalau orangnya bukan mengejar pahala tapi malah melakukan kemaksiatan, ya otomatis dosanya lebih banyak atau lebih besar. Tuhan bina azza Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bulan Muharram sebagaimana bulan Dzulhijjah itu bulan yang mulia, maka yang paling mulianya itu di 10 yang pertama. Tapi ini pendapat ulama. Jadi bukan dalil, pendapat ulama. Pendapat itu bisa benar, bisa salah kalau tidak berdasarkan dalil. Tapi kalau beliau berpendapat dengan dalil, insya Allah itu benar. Nah, tapi kalau ulama berpendapat bertentangan dengan dalil, maka itu salah. Makanya Imam 4 itu nggak pernah menyuruh siapapun untuk takwil kepada mereka. Mereka menyatakan apa? Tidak soal hadis bahwa madhabi. Saya punya pendapat ini loh. Tapi kok kalau kamu nanti suatu ketika ketemu ada hadis yang sahih dan hadis sahih itu bertentangan dengan pendapatku, maka sebenarnya aku yang dapat hadis itu, yang aku madhabku itu hadis sahih itu. Maksud? Ya jadi kita kalau mau belajar fikih silakan, mau belajar fikih Syafi'iyah silakan, fikih Hanabilah silakan, Malikiyah silakan, Hanafiyah silakan. Tapi tidak boleh taklid. Artinya kalau kemudian pada pendapat fikih yang dengan pelajari ini salah, kemudian ada hadis sahih, ya beda. Makanya ini pendapat ulama bahwasanya tanggal 1 sampai 10 Muharram itu hari yang paling utama di antara semua hari di bulan Muharram. Tapi tidak didukung dengan dalil. Beda kalau yang 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah itu jelas ada dalilnya. Nah, kemudian Allah Abu Usman An-Nahdi rahimahullah mengatakan kanu yu'addimuna salasa asyara. Kami para ulama mengagungkan 10 hari yang pertama, yang 10 hari yang tiga. Yang pertama al-asrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi setahun itu ada 10 hari yang utama, ada 3 beliau. Yang pertama al-asrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah itu jelas banyak dalilnya toh. Kemudian
dan 10 awal bulan Dzulhijjah itu jelas ada dalilnya. Nah ini yang ketiga, wal asrul awal minal Muharram, dan 10 yang awal bulan Muharram. Nah ini dalil khususnya belum ada atau tidak tahu saya, sehingga saya lebih contoh yang ketiga ini pendapat beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kebaikan atau hal yang utama dilakukan di bulan haram, wabil khusus bulan Muharram, Nabi SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul al-Muharram. Bulan yang puasa yang terbaik, yang utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah hanya saja tidak dilakukan praktek Nabi SAW di bulan Muharram puasa full dari awal sampai akhir. Nah maksudnya apa? Puasa di bulan Muharram ini puasa sih dengan sudah kenal Senin Kamis atau Daud atau Ayyamul Bid. Nah misal di bulan-bulan lain sok-sok lupa, sok-sok bolong, sok-sok melampaui, maka di bulan Muharram ada keutamaan. Nah itu dengan lakukan semaksimal mungkin. Jadi Senin Kamis bulan Minggu, terus sepanjang bulan Minggu, atau tahun dari awal sampai akhir. Sehingga tahun Minggu sehari moro sehari boten berarti nek sampai awal. Nek Muharram 30 hari misal berarti ketemu kan 15 kali. Jadi bukan puasa khusus Muharram itu tidak ada. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa afdhalus shalat ba'da fardhiyah sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu sholat lain. Jangan kayak sebagian orang, Pak, kok gue langsung buat bohong atau buang atau nggak ngomong. Nah ibunya aku tahajud belum. Tahajud itu hukumnya sholat sunnah, sholat subuh tepat waktu hukumnya wajib. Kalau ketemu sunnah dahulukan yang wajib, jangan mendahulukan yang sunnah. Artinya kita ketika dengan tahajudnya jam 12 nanti jam 4 tinggal 15-20 menit lagi ada subuh dengan nggak kuat melek, maka tahajudnya jangan dari jam 12, jangan majukan dari jam 2, sehingga harapannya yang diberikan tetap subuhan yang wajib. Paribasannya ngomong dengan boten tahajud dengan orang dosa, tapi nek asal subuh itu dosa gede gitu. Sehingga ketika dengan sudah tahu kadar ukuran diri dengan, ya jangan dipaksakan melakukan tahajud sampai akhirnya menyebabkan sholat subuh bablas. Makanya saya selalu menyampaikan itu memang dengan orang yang sibuk, sehingga nek malam itu kecapean, nek digas tahajud tambah loyo, maka bangunnya misal setengah jam sebelum adzan subuh, baru itu dengan sholat 2 rakaat ditambah satu itu witir 2 rakaat tahajud. Kok sebelum adzan tambahin 2 lagi, sebelum adzan tambahin 2 lagi, sampai akhir adzan subuh ketemunya 6+1, alhamdulillah. Ketemunya 6+10, alhamdulillah. Jangan kemudian sebagian orang sholatnya kudu pengen sholat atau para laki ada yang kudu terlikur, akhirnya dia narik mundur, berarti yang kaki kan jam 12 atau jam 1, wah tenang tahajud juga. Begitu tinggal seperempat jam adzan nggak kuat melek, ngelekat jane pengennya dia nanti pas ada subuh kami 12. Wonten itu dibadani meneh, itu. Makanya jangan sampai kita terperdaya dengan pemahaman yang kurang tepat. Pokoknya ada wajib ketemu sunnah, wajib dulu didahulukan sunnah di nomor 2 kan kalau ketemu dengan wajib dan sunnah. Contoh lain, ibu misal poso sunnah Senin Kamis gitu kan. Kan Senin Kamis poso sunnah kok, gitu Pak. Terus jam 5 seberapa ditimbali garwane, Bu ayo gak aku poso. Pertanyaannya Pak, ibu dari akhir kok Pak, seorang istri dipanggil suaminya wajib jawab nama benar wajib. Seorang wanita puasa sunnah hukumnya sunnah ketemu wajib yang harus didahulukan wajib. Jadi akhirnya seperempat
seperempat jam kas buka dipanggil suaminya, dipanggil benar kutip, kamu ternyata hasil maka seorang istri kemudian memenuhi urusan suaminya, maka itu wajib. Dan berarti aku rasa itu kosong. Insya Allah sampun kecatat dengan pun melambai poso sunnah. Tapi yang namanya mulai, nah itu terjadi di bulan Ramadan, tidak diperbolehkan. Jadi istri harus menasihati suaminya masih di poso Ramadan. Kok bojone ngeyel akhirnya terjadi hubungan di bulan Ramadan, nah maka kena kafaroh. Kafaroh itu apa? 1. Membebaskan budak. 2. Memberi makan 60 orang fakir miskin. 3. Memberi pakaian 60 orang fakir miskin. Atau yang keempat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka itu konsekuensi dari meninggalkan yang wajib di saat bulan Ramadan. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan lagi dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahran kamilan qattun ghairu Ramadan. Bahasanya Nabi itu tidak pernah puasa sebulan full kecuali bulan Ramadan. Makanya puasa khusus Muharram itu tidak ada. Walau yakun yasumu sahran aktsara min Sa'ban, dan puasa dalam sebulan itu tidak pernah dilakukan yang lebih banyak kecuali Sa'ban. Maksudnya kan saya full sebulan itu Ramadan, nah puasa sunnah yang paling banyak itu Sa'ban. Sehingga jangan yang mau puasa di bulan Muharram, jangan melebihi puasa Sa'ban. Dan Nabi puasa Sa'ban itu berapa hari? Beberapa riwayat menyebutkan setengah bulan, dan sekitar 15 hari. Sehingga dengan yang mau puasa di bulan Muharram, di Senin Kamis itu berarti kan seorang timolu, itu kan lebih rendah daripada 15. Nah itu pun cukup. Aku pengen tambahin puasa Senin puasa Daud juga. Nah maka di total ini sakit maksimal 14 mawon, sehingga lebih sedikit daripada bulan Sa'ban. Jadi Ramadan itu yang full, di bawahnya ada Sa'ban, lalu di bawahnya silakan Muharram. Jadi dalam Islam itu kosong 16 itu selesai. Nah maka sama mawon sesuai dengan syariat saja. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sekian hari itu ada puasa yang sangat ditekankan, yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, itu yang dikenal dengan namanya puasa Asyura. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa bulan Asyura, bulan Muharram di tanggal 10 alias Asyura, aku berharap kepada Allah semoga dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, kalau kemarin hari Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapuskan, maka puasa di hari Asyura tanggal 10 Nabi berharap bisa menghapuskan 1 tahun berikutnya, berarti ini ditambah dari 2 tahun berikutnya dihapuskan plus 1 tahun yang akan datang dihapuskan. Hanya saja Imam Nawawi berpendapat hadis tentang keutamaan dihapuskan dosa seperti ini diterapkan atau berlaku untuk dosa-dosa kecil, sehingga dosa-dosa besar tetap wajib tobat. Nah, bedanya dosa kecil sama dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada nas yang jelas dari Quran dan Sunnah yang menyatakan adanya ancaman atas pelakunya. Contoh, Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha." Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya yang neraka kekal. Materi balasannya neraka, nah itu dosa besar. Atau dosa yang ada ancaman laknat. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan, seorang sahabat pernah mengatakan bahwasanya la'ana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa hum sawa. Nabi SAW melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, yang nulis dan yang menjadi saksinya dua orang, mereka semua sama. Nah, dosa yang riba dan kemarin laknat dari dosa besar. Nanti dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan istanibu sabun mubin wa jauhlah 7 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama asyirku asihru akilah riba wa qatlun nafsu allati haramallahu alaihi illa bil haqq. Dan seterusnya ada 7. Maka dosa yang 7 itu berarti dosa besar. Berarti dosa kecil itu apa? Ya sikit banget. Misal rasa mojo ini tak wong, gitu kan? Atau mungkin misal ya nemu alat ceblok dengan maem, misal itu. Maka yang seperti itu Allah otomatis menghapuskan dosa kecil itu dengan amal-amal ibadah seperti puasa Arafah kemarin dan puasa Asyura. Nah, dosa besar harus ditobati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena puasa di bulan Muharram, wabil khusus puasa Asyura itu adalah puasa yang baik, maka sebaiknya dengan ngajak putranya, ngajak pasangannya untuk berpuasa. Karena kebaikan itu jangan cuma digunakan sendiri, dilakukan sendiri. Makanya seorang muslim yang merupakan hamba Allah Ar-Rahman atau ibadur Rahman itu disifati alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seorang hamba Allah Ar-Rahman itu punya kegemaran apa berdoa. Dongake sinten keluargane. Nek keluargane didongake berarti tidak bagus, tidak baik. Jangan sampai dengan Pak orang subuh di masjid dengan anaknya mencoba dijarke ning omah turu. Kok anaknya dijak Pak musake kok mulai wong jam 3. Lah mulai jam 3 kok ngendi gluyur, gawean gluyur dengan jadi. Ampun nggih kula kadang pangkat ngaosan nang etan niku subuhan sesuatu lewat Kementeriadi kadang jam 4 setengah 4 itu kamu bisa kerajaan jalan. Jangan sampai itu putra-putra jalan. Karena apa? Nanti kita ditanya apa? Anak-anak itu mulai orang dilupa. Dan dua bapak yang mengenai. Mungkin kita mulai. Kalau pergi misalnya mungkin lalu maghrib pengawasan sendiri. Ini berarti kan makanya komumas satu di maghrib dong. Lewat mana? Ini pas maghrib itu pelayan bagaimana? Kan olahraga mas, dengar olahraga, tapi ada maghrib orang itu. Nah kita lihat yang laki-laki, paman yang laki-laki itu orang singgoten, orang yang kondolnya sujud, mungkin kita bisa mikir oh di paling ngomong muslim. Nah tapi yang lain ngomong dengan apa ya ngomong non muslim, cobi ngomong kali ini. Nanti ini kan deh, dari bangun itu orang pak olahraga, bu olahraga ini di manahan. Saya ini jambi di lokasi maghrib. Beda mulai mana mengoe berisa. Soal koisa sudah mulai wong. Tidak perlu mulai rumah ini terang-terangan, rumah mulai ini. Orang-orang itu yang parkir motor, lain sambungan bagi jajan. Ya makanya harus dengan pahami ya. Jadi sayang atau cinta-cinta kepada anak istri kita itu juga harus ditakar apakah itu dalam posisi bermaksud atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mengerti keutamaan bulan Muharram, termasuk keutamaan puasa Asyura, nah itu anak bojone dijak. Makanya para sahabat dulu dikatakan oleh Rubaiyah binti Muawwad radhiyallahu anha, beliau berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du." Dulu kami berpuasa waktu itu wanasumu sibyanana, dan kami ngajak puasa sibyan kami. Sibyan itu kecil-kecil tak poso. Karena orang tuanya pengen ngajari pentingnya puasa. Dan ini tidak cuma berlaku buat Ramadan, buat amal-amal yang lain. Termasuk dengan masjid, anak-anak yang kecil-kecil atau dengan yang saat ini sudah punya cucu di bawah.
emosi tentu saja. Bahkan Nabi itu membawa cucunya kalau di depan, begitu Nabi sujud malah ditumpahi. Nah, kira-kira yang masjid ramai ya. Tadi diskusi saya tadi kajian pagi dari itu ditanya, apakah nggak boleh bawa anak kecil? Boleh kalau itu sunnah. Nah, tapi kok ramai? Kenapa kok ramai? Nah, di situ loh. Sisi parentingnya itu yang nggak didapatkan atau nggak dipahami oleh sebagian orang tua. Ramai itu mereka putranya sendiri gowo, diculki karo koncone, foto-foto cilik. Akhirnya mereka kumpul dengan sesamanya di belakang di orang ini. Nah, yang betul gimana? Yang betul ketika dengan bawa anak kecil, kamu diculki, kamu jenengan, kamu di sebelah jenengan. Nah, ini kok ada bayi atau pakai terus anaknya terus ini pakai wong liya anaknya mulai orang mungkin ramai kejepit soalnya itu kan. Dia kok nggak mau akan ikut di situ. Tapi yang diculki, ono karo kancamu, akhirnya mereka ngumpulin buri Pak. Sing tuwek-tuwek sholat, sing cilik-cilik, jembali anak perkaruan, bengok-bengok gitu kan. Akhirnya dikandai kalau ambilnya iki ganggu. Terus esok tidak ada peringan, kalau ke masjid jangan bawa anak kecil. Dan kasih kalau boleh masjid, akhirnya nggak cerita masjid, yo ceritanya di dalam itu mau era manahan nih sama Triadi dari luar. Artinya kegagalan pahaman kita akan konstruksi dalil dan pendidikan parenting dalam Islam membuahkan keadaan yang seperti itu. Dan kalau sudah gede, pegawai masjid, gowonnya itu wahnya kan. Kalau itu aja dan budi-budi itu di antara semua masjid itu yang mengajar khusus calon fungsi jika. Padahal puluhan masjid itu saya datangi, dia calonnya enten tapi yang khusus calon itu fungsi jika. Bahkan saya sampai beberapa masjid saya mohon-mohon, wah ini yang mengajar khusus calon. Atau nentong mas calonnya angel, yang belum batin, calon si angel apa yang rantong lah. Nanti ketika kita ingin kebaikan itu berkesinambungan, dia itu harus dilanjutkan dari orang tuanya ke yang muda-muda yang nom-nom itu. Kalau jenengan nggak mau bawa mereka, apa ya jangan dari ustadz yang ngejak, mau ustadz yang ngejak yang ngalah dulu. Memang itu kan orang tuanya yang mau dan jenengan yang sudah kabur dan sudah luput, ucap putra jenengan, kalau saat ini kan putu nih ibu tolong memperbaiki putu itu dengan ngejak. Wes kamu sebagai kangen, kue baik tidak. Nah, jadi kan sebagai banyak, gitu kan. Jangan kalah dengan anak sekarang. Nek mau dijak ogah, jadi ngomongin melu. Gue mulai ke masjid tak sejake, nonton gitu. Nah modal lo masuk, ya modal tak apa-apa nih butuh jenengan. Daripada mungkin di akhirat dia bertanya, ditanya Allah, kalau masjid boleh, wah lu orang mau ngejak. Nah kok bapak, saya menek bapak dulu. Ayo bebek dari Allah Subhanahu Wa Taala yang penting ini dipahami. Ya, kemudian karena yang diajak pasangnya anak kecil, maka yang terjadi wana sa'alullahu labah minal ihni. Maka kami orang dewasa itu membuatkan mereka mainan dari rumput ilalang itu terus digawe boneka-bonekaan seperti itu. Sehingga anak-anak kecil itu jualan boneka masih boleh, nggak apa-apa. Tapi memang gerak-gerak yang dijadikan jualan boneka itu pun bukan saya. Makanya termasuk bentuk bercanda yang berpahala, bercandanya seorang suami pada istrinya atau sebaliknya. Nah, daripada jualan boneka, sesuai ngomong, nama jualan kalian boneka. Nopo terserah, pijet-pijetan itu, itik-itikan itu, yang penting aman lagu. Maka di sini dikatakan bahasanya anak-anak kami bikinkan mainan gitu loh. Faidah baca kok kemudian mereka nangis. Salah satu dari mereka yang nangis, alat kok minta makan karena keluar. Makanya kosong itu yang mesti luwe. Maka atoinahu zalika, kami berikan itu mainan. Menangnya bulan ini ya. Anaknya nangis sulit, kok yang ada mau ya, sudah kosong gitu kan. Maka yang harus kita pahami itu pendidikannya. Hatta yakuna indal iftar, dan itu kami ulang-ulang terus sampai buka. Kenapa? Karena kita yakin mau kosong itu orang bakal marahin mati. Ya luwe iya, ngelak iya, mati dah. Makanya jangan nawa putrane putune kalau
ngajar poso keluar di pajar, jangan dimarahi. Poso malah nangis, tenang dulu kok gitu. Aku dimarahi. Nah, berikan mainan, diajak bercanda, atau nek utune langsung dolanan saya duit kayak duit. Nangis kayak duit 10.000, nangisnya 10.000, kirim nangis 10 ya 1.000. Nah, monggo dengan kan sebagai orang tua aku baik lebih ngerti loh, utune iki senengane nopo. Aku mau duit, mau boneka, belum makan untuk oleh saiki liyane. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Muharram itu bulan baik dan ada puasa yang baik, maka putra-putra jenengan, putu-putu jenengan yang diajak puasa juga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang menarik. Bahwasanya ternyata di bulan yang baik itu justru kita melakukan banyak kesalahan. Kesalahan ini terkadang levelnya akidah. Makanya tadi saya bilang ini materi saya materi akidah, tapi ngomongin Muharram. Makanya saya akan membahas Muharram dari sisi kacamata akidah. Yaitu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyebut bahwasanya Muharram itu bulan baik, sampai disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tapi sebagian kita justru menganggap Muharram yang kalau dalam bahasa kita itu dikenal Sasi Suro, itu dianggap bulan sial. Sampai sebagian dari kaum muslimin berpendapat nek bulan Suro kuwi orang itu nikahke putra, dan bener faktanya nek dengan ajeng napa nikahke putra di bulan Suro niku mboten ngantri, wis aman. Tapi nek sak durunge Suro atau setelah Suro baca jadwal nanti naik bingung. Rasanya jaminan Pak, jam 8 pun enten nih, jam 9 pun enten nih, jam 10 pun enten nih, jam 11 pun enten nih, sekolah jaminan jam dibunyi. Bahkan ini mau kebak kan ini tak durunge Suro, kalau setelah Suro itu kebak. Makanya jangan naik rasanya itu memang Sasi Suro. Nah kita sayangnya meyakini bulan Suro itu bulan sial. Nek nikah itu bukan sae, nek nikah aku potensi cerai, itu masuk di wilayah khurafat. Nah, Nabi mengingatkan kita, apakah tersebut dahroh, jangan pernah menghina masa, bulan, tahun, hari, tanggal, jangan. Pak ini dahroh kata Allah, karena Allah itulah yang menciptakan masa. Nah, masa itu yang membuat Allah, hari, bulan, tanggal itu yang membuat Allah membolak-balikkan siapa itu Allah. Kita malah menghina ciptaan Allah. Allah tidak mau. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan tersakiti. Yubdi itu Adam, kata Allah. Anak manusia itu menyakiti aku. Menyakiti bukan secara fisik tapi secara omongan manusia itu. Kapan? Ya syukur dahulu ketika dia mencaci maki masa. Wa anak dahulu, padahal yang membuat menciptakan mengatur masa itu aku. Biar dia kamu. Semua urusan itu di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, aku yang menirigatikan malam dan siang. Makanya kadang itu enten ngomong itu ora tau nggolake dhewe. Tapi sekali-kali nek ngomong itu nyelake lare hati kan orang sama orang itu ada seperti itu, maka Allah sudah menegaskan manusia itu ada yang menyakiti aku, bukan secara fisik, tapi secara omongan. Kapan? Ketika dia menghina hari. Misal gimana? Oh bulan Suro, bulan Muharram itu bulan sial, nah itu menyakiti Allah. Contoh mulai malam Jumat Kliwon itu malam saya nggak bagus buat keluar rumah, itu menyakiti Allah. Ada lagi tanggal 13 itu nanti begini begitu, nah itu menyakiti Allah juga. Maka seorang muslim tidak boleh ada di kondisi-kondisi seperti itu. Kenapa? Allah sudah menyebut dalam Quran surat Al-Jasiyah bahwasanya yang sering, yang biasa mencaci maki hari, waktu, tanggal, bulan, tahun itu orang-orang musyrik. Ketika itu disebut sebagai karakter atau perbuatan atau kebiasaan orang musyrik, dan itu kebiasaan jelek, jangan ditiru. Sebagaimana kita membenci orang Yahudi karena membunuh kaum muslimin, maka jangan cuma benci karena itu. Kita diminta untuk membenci karakternya juga, karakter yang jelek. Apa itu?
Satu contohnya, hanya karakter yang 50-an, tapi saya contohkan 2 aja. Akaluna sama lil kadhibi, akaluna lisukti. Mereka punya kebiasaan apa? Mereka suka mendengar gosip, isu yang tidak punya data dan fakta. Kita melu-melu malah ngomongnya kecil yang mungkin melu-melu. Kami turun nyetel TV, inson, kurang siang, gosip selebriti, tambah siang lagi, apalagi silet atau apa gitu kan. Nanti tambah siang lagi, nanti PMS gitu kan. Atau sore bedul gitu. Jadi terus itu sepanjang hari sampai malam. Kemudian akal pun nanti dimakan barang haram. Yahudi itu barang haramnya bukan makan babi atau dodolan babi, padahal mereka mengharamkan babi. Yaitu apa? Suap minuman. Saat ini enten koruptor kalau zaman dulu nuduh, saat ini enggak kan. Di foto pose buya-buyu. Makanya kalau yang laki-laki mau boten enten tondone sujud, kita bisa berpendapat mungkin itu orang muslim, tapi begitu yang perempuan berjilbab mau yoi bukan orang Islam, dia jelas orang Islam. Dia yang dulu kita sih malu. Karenanya kepala dinasnya kesehatan berjilbab, terus dan Purwakarta kepala dinas peternakan berjilbab lagi, kalau Makassar PNS maupun jilbab lagi, terus hakim yang Ronald Tanur itu salah satu nih itu jilbab topi ya tidak malu. Makanya yang berbeda dengan mati Allah Bapak juga. Apa kata orang muslim tentang hari? Mereka mengatakan dalam surat Al-Jazirah 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa al-dahr. Mereka berkata hidup kita itu ya di dunia ini, mati ya mati, urip ya urip, pada bahasa Allah. Dan gak ada yang bisa membinasakan kita karena yang namanya duit, punya DE, punya macam-macam. Yang bisa membinasakan kita cuma masa. Jadi dia hanya menganggap kehancuran dia itu karena dia ada di tanggal tertentu, bulan tertentu, kesialan tertentu. Itu orang muslim. Nah, kita jangan ikut-ikut. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, semua hari baik. Di antara semua hari baik, ada yang Allah pilih sebagai hari terbaik, hari Jumat. Ada yang Allah pilih sebagai bulan terbaik, bulan Ramadan, bulan haram tadi. Di antara bulan haram itu ada hari-hari yang baik, yaitu 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Dan di antaranya juga ada yang 10 terakhir yang terbaik. Kemudian dalam satu pekan ada juga yang terbaik lagi, yaitu Senin dan Kamisnya. Maka seorang muslim harus paham rangkaian itu. Jadi semua hari itu baik. Di antara semua hari baik ada yang terbaik. Jangan pakai pemahaman karena ada hari yang baik berarti ada yang sial atau itu salah. Anak juga itu, semua anak itu baik. Di antara anak dengan yang baik-baik itu ada yang terbaik. Maka jangan dibikin pemahaman anakku sendiri apa sih kayak kalian. Enggak, mau ngambil anak itu karena orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap anak Adam yulatu ala fitrah, lahir dalam kondisi baik, suci. Fa'adha min hawidanihi awil nasirani awil majisani. Sing marai anak yang nyolah malih, bahkan malih agama Nasrani, Yahudi atau Majusi, orang tuanya, bukan anaknya. Makanya kalau ada anak nakal, ya itu harusnya orang tuanya introspeksi. Jadi dia tak sekolahnya di dong. Mungkin sekolah udah benar, pergaulan udah benar. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi apa kami ngobrol kalau ternyata apa kami jadi korupsi? Ya itulah makanya kalau ngomongan pendidikan anak itu komplit bukan, gak cuma soal sekolahnya, soal contoh dari orang tuanya juga, soal makanan yang dia makan juga. Jadi semua harus dipastikan semuanya baik, termasuk proses sebelumnya. Sebelum dia keluar itu Bapak Ibu ketemu gimana? Pacaran, oke pacaran. Obat urung, ayo wes anaknya nakal ya. Obat pacaran, obat, alhamdulillah ada perubahan, mudah-mudahan jadi anak soleh.
Jadi kita nggak boleh memfonis kalau anak itu jelek karena anaknya. Kita harus introspeksi sebagai orang tua. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Orang musyrik itu mencaci maki masa, dan mereka benar-benar selalu mencari kambing hitam kalau yang jelek dari hidupku itu bukan aku tapi tanggal hari bulan tertentu. Allah menyebutkan ini pada surat ayat 131, fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yataqayyaru. Kalau mereka dapat yang baik, mereka mengatakan ini karena aku pintar, karena aku hebat. Tapi ketika mereka dapat musibah, mereka bertakoyur, ini tanggal itu. Aku waktu bisnis kapusan uang merdonya, aku waktu malam juga kliwon. Kudunya aku mau ide orang cuma kliwon, cuma lagi ya. Padahal uang lagi kliwon lagi, ini ya boleh Jawa kan. Jadi kalau ketemu ngarang benar, nanti kita janjian cuma lagi bingung, cuma lagi Jawa gitu. Makanya kebenaran itu kalau memang benar itu kan berlaku universal. Nggak mungkin itu cuma ada di sini, nggak mungkin, mesti kemana-mana juga. Nah, makanya itu maka Bapak Ibu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harus kita pahami, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencaci maki waktu. Nah, karena kebenaran tidak berlaku universal, karena kesesatan itu tidak berlaku universal, makanya di tempat kita itu dianggap sial itu bulan Muharram atau bulan Syuro. Nah, orang Arab dulu menganggap sial itu bulan Syawal. Jadi modelnya kodok mau beda bulan. Nah, karena ketika Nabi diputus sebagai Rasul membawakan dakwah tauhid yang tidak boleh mengait-ngaitkan kesialan dengan hari, maka Nabi menantang arus mainstream. Kan arus mainstreamnya orang nggak menikah di bulan Syawal, dan Nabi SAW justru menikah di bulan Syawal. Nah, diriwayatkan dari Bunda Aisyah, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Nabi itu menikahi aku di bulan Syawal, menikahi. Kemudian wabana fi Syawal, dan mulai berhubungan atau menggauli aku yang di bulan Syawal. Maksudnya repot, dan ini pula sudah tidak cetok. Nabi menikahi Bunda Aisyah pada umur 6 tahun. Nah, Nabi baru kumpul bersama Bunda Aisyah di umur 9 tahun. Nah, dalam konteks ini, kita cocokkan dengan kultur di Indonesia. Nah, sebagai orang yang nggak paham akan mengatakan pedofilia, percintaan kecil, padahal dengan yang nonton YouTube dan Instagram, bocah-bocah Papua yang pakai baju merah dan putih, dan ini bocah sekolah apa? SD. Niku Papua itu badan gede-gede bongsor-bongsor, orang itu. Kenapa? Karena kultur sosialnya di sana itu masih keras. Dididik padu, dididik keras, dididik panas. Maka di situ kemudian menyebabkan secara fisik pertumbuhannya cepat. Nah, Arab zaman dulu itu pasti kayak gitu. Enak masalah sedikit padu, masalah sedikit padu. Tuh nek padu orang sisi lawan sisi, sak kampung lawan sak kampung. Nah, dari situlah kemudian menghasilkan kondisi di mana pertumbuhannya cepat. Nah, sehingga pada zaman itu umur 9 tahun itu sudah bisa berhubungan suami istri. Dan di kita hari ini, karena umumnya Indonesia itu sudah ditata sedemikian rupa SDDK segala macam, maka menurut kelayakan mentalnya dengan kultur sekarang ditetapkan dalam peraturan kalau anak perempuan itu dianggap dewasa itu umur 16, laki-laki umur 18. Nah, itu terus diterapkan zaman dulu ya nggak bisa gitu kan. Makanya standar yang tempat itu beda-beda. Kalau nggak salah itu di Amerika itu perempuan itu dikatakan boleh nikah itu 13. Kalau nggak salah. Nanti di Afrika itu sekitar 12. Jadi tiap tempat itu beda-beda. Makanya dengan rasa digagas kayak ngomong orientalis atau ngomong kafir atau ngomong nabimu pedofil, wae bodoh, orang ngerti apa namanya demografi persebaran penduduk di masing-masing tempat, yang mana tiap tempat itu menghasilkan pemakanan seksual yang berbeda-beda.
sponsor. Kalau nek Jumat keempat itu kalau isi kawasan KSD dan isi Sampangan Pasar Minggu itu sih kelas 6 dulu ya sing pesa duwe kula ya. Itu cara kamu tercor kayak ambil boe itu dikira perawan gitu. Ada SD. Makanya dia dengan yang punya putra atau putu sing SD tapi sponsor itu kan ambil jilbab. Bahayanya itu banyak kasus-kasus yang orang-orang sakit jiwa itu pelecehan seksual dan seterusnya. Dan di sini Bunda Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu menikahi aku di bulan Syawal dan mulai berkumpul dengan aku di bulan Syawal. Fa'ayyun nisa ya Rasulullah SAW karena toh indahu ini. Jadi sampai Bunda Aisyah itu bangga istri Nabi yang mana yang dinikahi di bulan Syawal oleh orang aku. Jadi orang Arab itu menikah di bulan Syawal kemudian dianggap sial. Ibu Aisyah justru dengan bangga menyatakan aku dinikahi bulan Syawal, aku bersama beliau bulan Syawal. Istri Nabi yang mana yang dinikahi bulan Syawal? Dan jomong aku. Ini menunjukkan bagaimana orang yang beriman itu tidak boleh menghinakan hari, bulan, tanggal, tahun. Semua yang baik, di antara yang baik ada yang terbaik, ya. Tapi tidak ada yang jelek. Wa kanat Aisyah tastahibu an tudhila nisa'aha fi Syawal, dan Ibu Aisyah menyukai jika suaminya melakukan malam pertama di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim nomor 1423, hadis sahih. Sehingga mulai Kamis yang lalu malam Jumat niku menen yai ngomongin apa terus kan tiba-tiba terkait jihad. Saya tanya apa hukum jihad dengan masa bom yang tidak boleh itu tak boleh. Katakan balik dengan yang mau jihad ini loh Pak, bahwasanya orang Arab dulu gitu, orang Arab dulu itu mencela bulan Syawal dan Nabi melawan arus listrik dengan menikah di bulan Syawal. Dengan teknik jihad, Pak, gitu. Saat ini misal arus listriknya di sini di Jawa, di Solo itu menganggap bulan Syawal bulan jelek. Nah, maka dengan yang mau jihad melawan arus listrik itu dengan apa? Menikah di bulan Syawal, Syawal, Suro. Terus Pak Joko jawab, mana aku nikah Mas? Kasulnya kesini boleh Pak Joko. Rawani Mas, ya. Tadi mungkin putra dengan putu dengan dinikahi di bulan Suro. Maka tunjukkan kalau jangan punya akidah yang lurus, tunjukkan kalau jangan punya keimanan yang nyata kepada Allah. Jadi tidak usah ikuti arus mainstream. Namun yang kalau kira kok, kalau pakai merasa ada kayak gitu kan. Nah, dari ini akan putra-putra dengan di bulan Suro, jangan takut, jangan takut ya berarti gimana kita kepada Allah. Allah tadi sudah mengatakan yu'dini ibnu Adam, anak manusia itu menyakiti aku. Kenapa? Ya sudah kalau masa yang tak buat wa anak dahulu aku sigawi masa diloloki. Ibaratnya Pak, jangankan kok masa, kamu dengan yang mungkin ada yang menjahit kan. Kamu tahu pasti belum mungkin. Nek kamu kabar ini, kalau pakai uang nek dia nunggu di luar. Nah, misal dengan ada yang jahit, atau sebagai penjahit dengan jahit, dan mungkin dengan sudah jahit, nggak cuma setahun 2 tahun, mungkin 10 tahun 20 tahun, tiba-tiba salah satu customer dengan di antara semua customer itu ada yang komplain, enak sih kok kamu komplain, kamu kayak apa atau dulu, pasti kita marah. Mak, dengan itu customer saya yang 2.573 semuanya nggak komplain Pak, harus komplain stres. Makanya kita mesti harus paham hari bulan tanggal itu yang buat Allah, maka jangan sampai kita menghina itu. Nah mungkin kita nggak terucap kata-kata hinaan, tapi kita membenarkan apa yang diyakini umumnya orang yang bagian dari menghina itu. Sehingga harus kita pahami apa? Wah, ada simpulnya aku kasih surau mangkat, namun wah semangatnya bukan surau jangkau gitu. Maka didukung gitu kan, diucapkan selamat, Anda sudah menunjukkan keimanan model. Nabi lo kasih contoh bulan Syawal menikah dari Bunda Aisyah
yang dinikahi di bulan Syawal bangga senang. Istri mana yang dinikahi di bulan Syawal dan antara istri beliau dan orang aku coba. Makanya mungkin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu pelanggaran akidah yang pertama. Pokoknya jangan sampai deh. Nah mengaji akidah harus tetap punya keyakinan pada minggu. Pelanggaran akidah yang kedua itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam dengan dalam bulan Syuro suka menyakiti diri. Caranya pripun nek ten negara luar Iran ini kenapa ini Latin ini bukan bagian geger blue sosok dibuka siang tutup nanti keten kadang bocah itu ditutup dan ketika ditanya mau ada tak melakukan ngono katanya untuk merasakan kesedihan kepedihan yang dirasakan Imam Husain ketika dibunuh. Padahal bapaknya Imam Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu meninggal juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Yang namanya Hasan dan Husain tidak pernah itu menyakiti dirinya mengatakan itu. Kamu tahu? Wah, masya Allah. Nah, ini ustadznya nanti yang menjelaskan lebih detail tentang orang-orang kafir. Makanya bulan Muharram itu bulan musibah buat orang Syiah, buat kita bulan mulia, bulan berkah yang harus kita akui kemuliaannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, Imam Ali pun meninggal di bulan Hasan Husain tidak pernah menyakiti dirinya dengan cara seperti itu. Makanya mereka tidak punya landasan melakukan hal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala